Shalom, kita bertemu kembali dalam Lilin Pengharapan. Pembacaan Alkitab kita menurut 2 Raja-Raja 5 ayat 1-3 dilanjut ayat 10. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan kita pada hari ini mau memperlihatkan kepada kita sosok dari Naaman. Kalau kita melihat kedudukan dan juga jabatannya, Naaman ini adalah seorang panglima seluruh tentara Aram. Tentu bukan sosok yang sembarangan. Ia menjadi sosok yang disegani dan juga dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan, Naaman disebut sebagai pahlawan tentara karena kepiawaiannya membawa kemenangan bagi seluruh tentara Aram. Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita lihat dari diri Naaman. Yang pertama adalah ia seorang panglima yang memiliki kedudukan yang tinggi. Kedua, kemampuan dan reputasinya yang baik dan juga teruji di medan perang. Yang ketiga, Naaman menjadi sosok kesayangan raja. Kalau kita dapat melihat hidupnya sudah enak, sudah nyaman, sudah tentram. Namun ternyata Naaman terkena penyakit kusta. Kusta pada zaman dahulu dianggap sebagai penyakit yang menjijikan. Banyak orang yang tidak mau bersentuhan ataupun berdekatan dengan orang-orang yang terkena penyakit kusta. Naaman memiliki seorang budak atau pelayan perempuan yang berasal dari tertawan orang Israel. Budak, pelayan pada zaman dahulu dianggap sebagai orang-orang dari kelas rendahan, orang-orang dari kelas bawah. Namun, melalui kehadiran budak, melalui kehadiran pelayannya ini, justru ia yang memberitahu kepada istri Naaman bahwa ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan Naaman. Lalu, apa respon Naaman ketika ia mengetahui saran atau pendapat dari budak atau pelayan perempuannya ini? Apakah kemudian Naaman menghardik pelayannya ini dan kemudian menolak mentah-mentah saran dan pendapat dari pelayan dari budaknya ini? Ya masa seorang pelayan, seorang dari kelas rendahan memberi saran, memberi pendapat kepada majikannya yang kedudukannya tinggi? Atau justru Naaman mau mendengarkan saran dan juga pendapat dari sang pelayan perempuan ini? Yang terjadi adalah Naaman mau mendengarkan perkataan dari pelayan perempuannya ini. Bahkan melalui perkataan dari sang pelayannya ini, Naaman datang kepada Nabi Elisa dan kuasa Allah dinyatakan. Naaman sembuh dari penyakit kustanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kuasa dan pertolongan Allah dapat hadir dan dinyatakan melalui berbagai cara, termasuk dapat dinyatakan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan melalui orang-orang yang tidak terfikir dan terkira sekalipun. Seperti Naaman ketika ia mau mendengarkan nasihat dan juga pendapat dari pelayan perempuannya, dan ia bersedia untuk melakukannya. Saat ini pun banyak orang-orang di sekitar kita yang Tuhan hadirkan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang memberikan kita pertolongan dan juga memberi kelegaan. Maka jangan ragu untuk mendengarkan nasihat dan pendapat dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
Yang perlu kita juga perhatikan adalah kita memohon hikmat kepada Tuhan agar kita dapat mendengarkan dengan seksama dan juga tidak mengeraskan hati kita. Kiranya Tuhan memampukan kita bersama. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak mengeraskan hati kami dan juga mau mendengarkan suara Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kami, melalui kehadiran orang-orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah ya Tuhan, kami pun dapat menjalani setiap kehidupan kami dengan terus memohon hikmat dari Tuhan dan juga mau menyadari keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kami yang senantiasa menguatkan dan menopang kami. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.